katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Di sepanjang minggu ini diberkati Tuhan, lambaikan tanganmu Bapak Ibu. Semua diberkati Tuhan, amin. Ada kuasa Tuhan di tempat ini, haleluya. Kita persiapkan tubuh jiwa roh kita untuk menyembah Tuhan, untuk melayani Tuhan pada pagi hari menjelang siang ini. Kita siapkan hati kita berdoa di hadapan Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih atas segala berkat-Mu Tuhan, atas segala kasih-Mu, atas segala karunia-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Sepanjang minggu ini Engkau memberkati kami Tuhan. Dan pada saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami datang di hadapan tahta kudus-Mu Tuhan, membawa hati dan korban syukur kami Tuhan. Kami ingin mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala berkat-Mu Tuhan, sebab kasih-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Dengan apa kami dapat membalasnya selain kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Mari Engkau lawat setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, dengan segala problema, dengan segala doa-doa yang kami panjatkan Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa dan Tuhanlah yang turun tangan atas segalanya Tuhan. Sebab kasih-Mu sempurna mengalir di tempat ini Tuhan Yesus. Kami undang Roh Kudus-Mu penuhi hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami undang kuasa-Mu Tuhan menjamah setiap hati kami Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran dan dosa yang kami perbuat Tuhan, agar kami layak mengangkat tangan kami memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Sucikan dan kuduskanlah hati kami Tuhan. Dan kami dedikasikan ibadah ini mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar nama-Mu yang kami puji dan kami sembah Tuhan Yesus. Biarlah gereja-Mu itu menjadi barometer di tempat ini Tuhan. Biar kuasa-Mu terpancar dari tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang di surga. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami siap untuk menyembah Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari yang percaya bersama dengan saya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Sebab anugerah Tuhan memenuhi setiap kita di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakkan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percaya sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakkan anugerah. Kau biarkan ku jalan sendiri. Percaya sepenuhnya di dalam-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Berada di
bersyukur.
segala kebaikan Tuhan dapat kami rasakan di tempat ini Bapa. Kuasa-Mu memenuhi tempat ini Tuhan, dari utara ke selatan, timur ke barat Tuhan. Biar nama Tuhan semakin ditinggikan di tempat ini Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan, termulialah nama-Mu dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami siap untuk bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan lebih lagi. Mari Bapak Ibu yang siap untuk menyembah Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Bersama dengan saya kita katakan amin. Haleluya. Tepuk tangannya kurang kencang saudara Bapak Ibu. Haleluya. Shalom, saya sambut sekali lagi. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, anak-anak Tuhan di tempat ini luar biasa. Haleluya. Yang sepanjang minggu ini diberkati Tuhan, lambaikan tanganmu Bapak Ibu. Semua diberkati Tuhan, amin. Izinkan saya bertanya, adakah Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini? Kami rindu mengenal Bapak Ibu saudara yang terkasih. Jikalau tidak ada, kita semua umat kepunyaan Tuhan, amin. Kasih sahabat samping kirimu katakan, mari masuk gerbang Tuhan di tempat ini. Berikan senyuman yang manis, kata-kata yang memberkati Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan di hadapan Tuhan Yesus. Kita masuk dalam gerbang Tuhan Yesus. Dengan penuh sukacita kita angkat pujian ini. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. kuat, masih semangat Bapak Ibu? Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kita diberi kuasa di tempat ini. Haleluya.
diberi kuasa dari Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kami pakai musik Raja mulia, bila Allah ada bersamamu, bila Allah ada, bila Allah ada bersamamu, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kita persiapkan tubuh jiwa roh kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan sempurnakan firman Tuhan. Kita memberikan persembahan kita yang pertama. Mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat segalanya Tuhan. Terima kasih atas segala berkat-Mu, pengurapan-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi mereka memberikan persembahan kami Tuhan, dengan hati yang tulus dan sukacita. Engkau memberkati kami Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan, duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, termulia nama-Mu. Kami bersyukur, haleluya, amin. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apakah ku balas anugerah-Mu yang ajaib? Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apakah ku balas anugerah-Mu yang
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu begitu sempurna bagi kami Tuhan. Engkau baik, Engkau yang memelihara kami Bapa. Situasi apapun, berkat-Mu tidak pernah tertunda untuk memberkati kami. Terkadang kami tidak bisa memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan, tapi Tuhan tidak begitu hatinya. Dia selalu terharu melihat kami anak-anak-Mu Bapa. Terkadang kami Tuhan belum bisa maksimal untuk menyembah-Mu, tetapi hati-Mu tidak seperti itu Bapa. Hati-Mu begitu penuh kasih bagi kami Tuhan. Terkadang kami Tuhan begitu banyak dosa, tapi hati-Mu tidak seperti itu Tuhan. Engkau tetap mengajak, memanggil kami, mari kepadaku yang letih lesu beban berat. Tuhan selalu membuka hatinya, melambaikan tangannya, supaya setiap kami mengalami kelegaan. Itulah hati-Mu Tuhan. Kami percaya sampai hari ini juga kami ada, itu karena belas kasihan-Mu yang selalu terbuka bagi kami anak-anak-Mu Bapa, supaya kami tidak tersesat, supaya kami tidak jauh dari-Mu Tuhan, supaya kami tidak mati dalam kekekalan. Itulah hati-Mu Bapa. Begitu luar biasanya hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Hari ini Tuhan, kami begitu sempurna di hadapan-Mu Bapa. Kami begitu Engkau kasihi ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Urapi setiap kami, ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan, supaya pagi hari ini, siang hari ini Tuhan, kami boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kami boleh mengalami berkat-berkat Tuhan yang begitu luar biasa, dan kami boleh tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Katakan, ku rindu Kau Tuhan. Sama-sama katakan,
hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Sertai kami Tuhan. Balut hati kami senantiasa Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus ajari kami Tuhan, untuk bisa memberikan yang terbaik dalam hidup kami ya Bapa. Karena Engkau sudah berkorban Tuhan, mati di kayu salib. Untuk itu Tuhan, tetap kami sadarkan secara rohani Bapa, agar kami dalam hidup ini Tuhan tetap fokus, tetap cinta akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan amin. Ya, salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, hari ini kita memasuki minggu yang ketiga. Sebelumnya saya minta maaf karena saya tadi menunggu di luar. Hari ini sebenarnya jadwal Ibu Esther dari GBI Tebing. Dua minggu yang lalu sudah saya beritahu Ibu itu melayani kita di tempat ini. Makanya saya tadi banyak di luar nunggu. Saya telepon juga enggak diangkat. Atau gimana Ibu ini lupa atau gimana. Saya berulang kali tadi saya hubungi juga enggak diangkat. Jadi ya ini juga saya rasa ya inilah rencana Tuhan. Terkadang Bapak Ibu, saya selaku gembala harus juga siap-siap bisa mengantisipasi. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini kebenaran firman Tuhan saya sampaikan kepada kita menggantikan Ibu Esther yang seharusnya hari ini Ibu itu, tapi saya tidak tahu apa halangan Ibu itu sehingga tidak bisa melayani menyampaikan isi hati Tuhan di tempat ini. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya berdoa Tuhan apa yang saya sampaikan. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita buka di Matius 8 ayat 23 sampai 27. Apakah Ibu itu lupa? Saya tidak tahu. Tapi saya hubungi tadi berulang kali enggak diangkat. Atau mungkin gimana ya? Ya Tuhanlah yang tahu ya. Ya nanti selesai ibadah ini akan saya komunikasikan lagi dengan Ibu itu. Apakah bisa digantikan nanti untuk minggu depannya. Matius 8 ayat 23 sampai 27 sudah dapat? Iya. Apa judul perikopnya? Angin ribut diredakan. Iya. Sama-sama kita baca ya, hanya 5 ayat saja. 2, 3. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimpus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Sama-sama katakan amin. Hari ini saya diingatkan Tuhan, tema hari ini mujizat di tengah badai. Amin. Iya, apa temanya? Iya, mujizat di tengah badai. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa itu mujizat di tengah badai? Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika murid-murid Tuhan Yesus diajak oleh Tuhan menyeberang setelah dari satu pelayanan ke tempat pelayanan lain. Iya, Tuhan Yesus mengajak satu pelayanan yaitu menyeberang danau. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Ketika mereka ada di tengah danau, angin ribut, badai terjadi dalam perjalanan murid-murid Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus itu tidak bisa memberhentikan badai? Bisa. Apakah Tuhan Yesus pada saat itu tidak ada? Ada di sana. Kenapa badai terjadi? Nah ini diingatkan oleh kita. Bagaimana supaya kita bisa mengalami mujizat di tengah badai? Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengikut Tuhan itu tidak serta-merta bahwa persoalan tidak ada. Mengikut Tuhan persoalan juga tetap ada. Tantangan, masalah juga tetap ada. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus tetap melekat dan dekat dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan saja persoalan ada. Apalagi terkadang kita jauh dari Tuhan, kita akan lemah.
Untuk itu saudara yang kasih Tuhan, ayat 23 diingatkan kita, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana supaya kita bisa mengalami mujizat di tengah badai? Tetap ikuti Tuhan. Amin. Tetap andalkan Tuhan dalam hidup ini. Lihat, lalu Yesus naik ke dalam perahu. Jadi izinkan, perahu itu ibaratnya adalah hidup kita. Jadi tetap Tuhan itu izinkan di dalam hidup kita. Tetap kita harus mengikut Tuhan. Karena mengikut Tuhan juga persoalan ada. Saudara yang kasih Tuhan, badai sekarang sudah melanda bangsa kita, bahkan dunia. Bahkan akhir-akhir ini saudara yang kasih Tuhan, saya melihat ada beberapa rumah tangga juga mengalami badai dalam hidupnya. Tidak sedikit Bapak Ibu dikasih Tuhan, orang tersenyum itu bukan berarti tidak ada masalah. Iya kan? Kalau saya tanya satu persatu contohnya, apa masalah rumah tanggamu Ibu? Pasti, wah, iya kan? Senyum kita, smile kita itu bukan berarti nggak ada persoalan. Kenapa kita ada di tempat ini? Karena kita percaya. Karena badai pasti akan berlalu. Yang penting Bapak Ibu dikasih Tuhan, bagaimana supaya kita mengalami mujizat di tengah badai, tetap libatkan Tuhan dalam hidup ini. Tetap penyertaan Tuhan itu harus kita nyatakan dalam hidup kita. Perahu itu adalah tempat membawa murid-murid Tuhan Yesus dalam perjalanan. Jadi di setiap langkah hidup kita, mari tetap kita Tuhan sertai saya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam rumah tangga saya selalu berkata seperti ini, Tuhan kuatkan hatiku. Saya tidak pernah berdoa, Tuhan ubahkan karakter istriku, tidak. Tetap saya katakan, Tuhan model apapun istri saya, kuatkan dan teguhkan hatiku supaya aku tetap setia. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya kesaksian karena saya bekerja di PTP Nusantara 4 BUMN. Jadi orang yang anggota saya lah saya katakannya, yang bekerja itu suaminya itu sudah merantau hampir lebih kurang 3 tahun di Papua, iya kan? Jadi rupanya orang ini, istrinya ini dia tidak tahu bahwa walaupun suaminya itu merantau di Papua sana, suaminya itu pasang mata-mata di seputaran lingkungan tempat tinggal istrinya itu. Rumah dia lah saya katakan kan. Iya. Rupanya istrinya ini di rumah nggak tahu. Nah, rupanya istrinya selingkuh. Nah inilah yang anggota saya kerja ini. Selingkuh dia. Rupanya mata-matanya ini memotret dia di foto di hotel gitu ya, lalu dikirimkan sama suaminya. Dikirimkan, akhirnya suaminya palak dan benci sekali. Asal bekerja di teleponnya saja, di telepon marah-marah. Ya. Lalu saya tanya, kenapa rupanya? Iya istriku ini, suamiku ini marah-marah saja. Yang beginilah begitu, lalu saya lama-lama tergerak hati saya. Coba saya mau ngomong dulu. Ya, lalu saya ngomong, saya nasihati. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya nggak banyak-banyak nasihat saja, tapi saya minta supaya pengurapan Tuhan. Ada amin? Rupanya nasihat itu nggak perlu panjang atau lama, enggak. Sedikit pun asal diurapi Tuhan, dahsyat dan luar biasa. Tahu Bapak Ibu, di HP sebenarnya, dari HP itu 1 minggu yang lalu ini udah diceraikan. Karena perkataan 3 kali suami berkata begini, kuceraikan, itu dalam waktu selesai. Kalau kita orang datang enggak, mau 100 kali 1 hari nggak ada artinya itu. Iya kan? Kuceraikan kau, nggak ada artinya, capek. Jadi jangan, ya nggak ada artinya. Makin benci pun dia nggak ada artinya itu, ya kan? Makanya sayangnya jauh udah lah itu aja kan.
2, 3 kali. Bisa kita. Lalu saya tergerak, itulah. Saya ini Bapak Ibu jujur saja, walaupun saya punya anggota, saya tidak pernah saya itu tampil sebagai pemimpin. No, saya selalu hamba Tuhan sajalah. Enggak pernah saya itu pakai otoritas saya pemimpin, enggak. Saya rangkul dia kok laki-laki, perempuan enggak lah ya kan. Ada apa itu? Saya balut hati dia. Itu hati saya begitu di sana. Saya itu enggak pernah tampil sebagai seorang pemimpin, sebenarnya saya bisa. Otoritas saya mendisiplinkan, tapi hatiku enggak saya begitu. Terkadang saya dibilang juga apa ya? Selalu saya katakan itu sama orang sabar. Sabar. Saya itu begitu, saya sabar. Ada persoalan sabar saya katakan. Bahkan setelah saya nasihati, istrinya itu tanpa sadar nangis, dia nangis. Kenapa? Tidak dijumpai orang bisa menasihati seperti itu Bapak. Yang hanya ada begini, udah gantikan aja itu di Belawan 3 gudang belum lagi dibongkar katanya kan. Kalau bahasa dunia kan begitu ya, Pak Saud ya. Banyak model macam gitu, ngapain cepat gantikan aja itu. Kalau di sana itu begitu Bu. Kata-kata orang dunia. Tapi kita tampil beda lah, itulah kita menjadi garam dan terang. Iya. Bapak Ibu harus menjadi saksi. Apa yang terjadi? Setelah saya berkata cukup, nggak lama-lama, paling 3 menit kepada suaminya di Papua, langsung luluh hati suaminya itu. Besoknya Iya, jujur ini kesaksian ini baru 2 hari yang lalu. Sekarang asal mengapai, udah makan ya. Dulu sapi. Iya, udah makan kok sapi katanya. Sekarang betul-betul papi dan mami. Beri dulu kemuliaan bagi Allah kita. Iya. Jadi Bapak Ibu, tampillah sebagai saksi benar, tampillah. Sekarang orang Bapak Ibu asal suka jadi kawan, enggak suka. Saya rata-rata, karena saya juga akan bekerja, saya khotbah dari sini langsung praktek. Begitulah yang saya jumpai. Kata-kata yang kaki 4 lah, kaki 5 lah, kaki apalah yang dibilang sana. Yang begitu. Iya, terkadang saya juga di sana bisa digombali, iya. Mengetes-ngetes saya, dia iman saya, iya. Saya ambil ilmu Yusuf. Saya kan laki-laki begitu, ambil ilmu Yusuf. Yusuf itu ketika dengan istri Potifar lari. Nah, laki-laki juga begitu, Pak Saud ya. Jangan ditahan-tahan kan gitu, kalau udah dirayu, tinggalkan dia. Iya, karena laki-laki ini 2-3 kali rayu lama-lama runtuh imannya, iya kan? Ambil ilmu apa? Cara Yusuf, tinggalkan dia. Iya kan? Pak Saud kan dia punya pengalaman di sana. Ya, Pak Topu juga ya, Pak Topu ya. Pak apa juga Pak Laya. Iya. Pak Laya ini yang luar biasa ini. Tumpang tangani dia Pak, asal doa dari Medan, dari Tebing, taman mana. Apanya pelanggannya Pak Laya ini, tumpang tangani dia. Luar biasa itu. Enggak semua orang bisa dipegang kepalanya, tapi Bapak punya kesempatan melalui kerja Bapak, doakan dia, pakai, iya. Jadi Bapak Ibu mari, jadi akhirnya sekarang Mami bulan 11 mau pulang, sebenarnya udah nggak mau pulang. Suaminya punya akar kepahitan, suami itu paling nggak suka, apalagi selingkuh. Padahal dia sana pun selingkuhnya itu. Kadang laki-laki mau menang sendiri ya. Tapi itulah Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya hanya katakan sabar Pak. Rumah tangga itu biasa seperti itu. Jangan karena ada masalah, lalu masalah ini yang membuat kita bubar. Tidak. Itu aja singkat-singkat saja saya katakan. Akhirnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, hatinya luluh suaminya ini. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari supaya kita menjadi saksi dalam hidup ini. Makanya mari terus minta penyertaan Tuhan dalam hidup ini, minta. Kita terkadang nggak kuat Bapak Ibu nggak kuat dalam hidup ini. Jujur saja nggak kuat. Saya juga kalau nggak penyertaan Tuhan saya nggak kuat.
Tapi karena Tuhanlah yang menyertai, hingga kita mampu terkadang. Walaupun terkadang air mata itu adalah bagian daripada hidup kita. Banyak yang gak sesuai dalam hidup ini yang kita alami. Tapi kenapa kita kuat? Karena kita tahu bahwa Yesus yang selalu memberikan pengharapan bagi kita. Ayat 24 apa katanya? Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimpus gelombang. Iya kan? Terkadang Bapak Ibu banyak angin ribut ya, yang menghantam kita. Banyak. Saya nggak tahu mungkin ya angin ribut apa yang menghantam kita akhir-akhir ini. Tapi yang tahu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kenapa terkadang angin ribut itu bisa menghempas kita? Karena Yesus itu tidur. Kita yang membuat dia tidur. Jadi bagaimana Pak membangun Tuhan? Salah satu, supaya Tuhan itu bangun, sembah dia. Tuhan itu paling gak tahan kalau sudah disembah dia. Wah, luar biasa dia. Makanya sembah dia. Makanya Bapak Ibu bagaimana untuk membangun Tuhan? Sembah dia, puji dia. Iya. Makanya Yesus itu kalau kita lihat di kitab Kejadian, bahwa manusia itu adalah diciptakan Tuhan segambar. Makanya lihat, kalau perempuan sudah dipuji, wah, kelepak-kelepak dia, iya kan? Mana yang lajang ini? Ah, iya. Mungkin dulu Pak Saud dia dengan itu dipuji dia. Yakinlah itu. Maka, oh iya Bang, iya. Udah pasti lah itu, iya kan? Salah satu sifat yang Tuhan gak tahan adalah disembah dia, puji dia. Maka dia gak tahan. Wah. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari banyak menyembah Tuhan, banyak puji dia. Supaya Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita mengalami mujizat di tengah badai. Ayat 25, maka datanglah murid-muridnya membangun dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Bangunkan Tuhan, datang kepada Tuhan. Makanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika engkau mengalami badai dalam hidup ini, yang pertama, jangan ambil alih untuk mencari jalan keluar, jangan. Yang pertama sekali, jumpai Tuhan. Tidak sedikit terkadang kita berusaha apa ya jalan keluarnya ya. Yang Tuhan mau adalah jumpai dulu Tuhan, cari Tuhan, bangunkan dia. Itu yang pertama sekali, tanya Tuhan. Itu yang terkadang kita bisa kalah dalam menghadapi badai. Lalu ayat 26, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Saya mau tanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, mungkin kita semua ini pernah naik pesawat ya, naik pesawat terbang, sudah semua lah kita ini. Belum juga? Aduh, karena nggak ada uang apa takut? Oh nggak ada, nanti kita doakan. Iya, saya mau tanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu naik pesawat, kenapa Ibu percaya? Apakah Bapak Ibu tanya, ini pilotnya ini kira-kira baru belajar atau enggak? Ada yang pernah bertanya gitu? Kira-kira pilotnya ini udah lama enggak? Atau baru kapan ini dia bisa membawa pesawat? Kan nggak ada pernah tanya gitu kan? Kenapa? Karena kita tetap percaya kepada Tuhan, bukan kepada pilot itu. Sama pilot saja kita percaya, kenapa sama Tuhan tidak? Saya sudah beberapa kali naik pesawat, saya nggak pernah tanya itu, ini pilotnya orang mana, agamanya apa, lahirnya di mana, kira-kira jam terbangnya udah lama nggak pernah saya tanya itu, nggak pernah. Atau sudah berapa kali nih membuat kesalahan, tidak pernah saya tanya. Yang tahu saya pasti ketika saya naik saya berdoa. Sama pilot saja kita percaya, apalagi sama Tuhan. Apa yang kita ragukan dari Tuhan? Makanya Bapak Ibu jangan pernah takut. Terkadang bukan masalah kita apanya, ketakutan kita yang membuat kita bermasalah. Bukan masalah itu. Ketika kita sudah takut, maka buyarlah semua iman kita. Makanya Bapak Ibu Tuhan lihat, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut yang kurang percaya? Kenapa orang takut? Karena dia kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali.
Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Amin. Percayalah sama Tuhan, percaya. Jangan pernah ragukan pemeliharaan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu. Makanya sebesar apapun bentuk persoalanmu, bukan masalah besar dan kecilnya. Asal kau datang dan percaya kepada Tuhan. Yang terakhir ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, sebenarnya kalimat ini gak layak tertulis. Kenapa? Padahal sebelum mereka menyeberang ke Danau Galilea, ke danau itu, Tuhan Yesus sebenarnya sudah banyak memperlihatkan mujizat demi mujizat. Bukan kali ini saja, enggak. Sebelumnya juga mereka sudah diperlihatkan bagaimana orang kerasukan setan, Tuhan doakan lari setannya. Bagaimana yang buta pada saat itu didoakan Tuhan, yang bisu juga bisa berbicara. Kenapa ini bisa tertulis ini? Ternyata mereka belum mengenal Tuhan secara pribadi. Lihat ayat 27. Dan heranlah orang-orang itu. Kenapa heran? Katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ini menggambarkan ayat ini begitu kurang mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita boleh mengenal Bapak Jokowi itu hanya sekedar biografi kita buka. Oh, nama orang tuanya ini. Tapi secara pribadi dia tidak kita kenal. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita supaya kenal secara pribadi dengan Tuhan. Kenal dia. Iya. Yang layak saya berikan kunci itu rumah, itu hanya anak saya, istri saya. Lain dari itu tidak akan saya kasih. Apalagi kunci-kunci rahasia. Begitu juga Tuhan. Dia tidak akan memberikan yang terbaik, ya. Dia tidak akan memberikan berkat-berkat yang luar biasa kalau kita tidak bisa mengenal secara pribadi. Saya sudah mengenal ini pelayan-pelayan Tuhan ini secara pribadi, maka saya undang untuk melayani. Kalau saya tidak kenal, saya tidak akan undang. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari lewat kebenaran firman Tuhan ini kenal Tuhan, supaya engkau boleh mengalami mujizat di dalam hidup kita. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku akan goyah selama. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Engkau Yesus yang luar biasa. Tuhan Yesus, kalau mungkin akhir hari ini Tuhan, kami juga mengalami kekhawatiran, keraguan, mungkin kurang percaya Tuhan. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kami, supaya kami Tuhan tetap percaya kepada Tuhan. Tetap melibatkan Tuhan di dalam hidup kami. Banyak badai persoalan yang kami alami Tuhan akhir-akhir ini Tuhan. Tapi kami percaya ketika Engkau menyertai kami, kami percaya itu adalah mujizat bagi kami Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan hari ini. Engkau melihat hati para jemaat-Mu Tuhan hari ini yang datang. Mungkin mereka mengalami banyak persoalan, tantangan Tuhan Yesus. Tapi kami percaya Tuhan, lewat firman Tuhan hari ini yang mereka dengar Tuhan, supaya mereka tetap mengandalkan Tuhan, supaya mereka tetap meminta penyertaan Tuhan. Kuatkan para sidang jemaat-Mu Tuhan, para anak-anak-Mu Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati juga gereja-Mu di tempat ini Bapak. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, yang belum bisa hadir hari ini bersama-sama dengan kami. Berkati mereka Tuhan, berkati Bapak. Urapi mereka, supaya mereka tetap setia, kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan, mulialah nama-Mu Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah diberkati. Mari bersama-sama kita katakan amin. Ya. Salam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, sekaligus kita akan mendengarkan warta sepekan untuk sepanjang minggu ini. Mari berikan yang penuh sukacita dan terbaik bagi Tuhan Yesus. Pengumuman Warta Jemaat Gereja Betel Indonesia, Jalan Pematang Siantar, nomor 57, Pagar Jati, Dusun 8, Lubuk Pakam. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu dan pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Terima kasih untuk jiwa-jiwa yang baru datang dan selamat bergabung dan beribadah di gereja ini. Kita bukan orang lain, tapi kita satu saudara dan satu keluarga di dalam Tuhan. Untuk minggu depan kita boleh lagi bersama-sama beribadah dan bersekutu di gereja ini. Adapun kegiatan pelayanan gereja kita untuk seminggu ke depan, yaitu hari Senin 21 September 2020, yaitu menara doa sesuai jadwal yang sudah ditentukan di gereja ini. Hari Selasa 22 September 2020, yaitu menara doa sesuai jadwal yang sudah ditentukan di gereja ini. Hari Rabu 23 September 2020, yaitu menara doa sesuai jadwal yang sudah ditentukan di gereja ini. Hari Kamis 24 September 2020, yaitu menara doa sesuai jadwal yang sudah ditentukan di gereja ini. Dan ibadah kul pukul 19.30 WIB belum ditentukan, nanti kita akan kabari di WA Group. Hari Jumat 25 September 2020, yaitu menara doa sesuai jadwal yang sudah ditentukan di gereja ini. Hari Sabtu 26 September 2020, yaitu menara doa sesuai jadwal yang sudah ditentukan di gereja ini. Dan ibadah pemuda-pemudi pukul 19.30 WIB di gereja ini. Dan untuk ibadah WBI supaya koordinarnya dapat menentukan waktunya. Hari Minggu 27 September 2020, yaitu doa fajar pukul 5 WIB tempat di gereja ini, dan ibadah raya dan sekolah minggu pukul 10.30 WIB di gereja ini. Pelayanan jemaat bagi Bapak Ibu
dan semua jemaat yang dikasihi Tuhan yang rindu mendapatkan pelayanan gereja kita di tempat ini, yaitu seperti penyerahan anak, baptisan, pernikahan kudus, kematian, kunjungan doa, khotbah di STM, pengumuman marga, kampus, sekolah, kantor, dan lain-lain, dapat menghubungi Bapak Gembala ataupun para pelayan Tuhan di gereja ini. Ulang tahun bagi Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan, atas nama Gembala dan seluruh pengerja di tempat ini, mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan berkat Tuhan yang terbaik melimpah-limpah. Amin. Visi gereja kita tahun 2020 yaitu tahun penglipat gandaan, Matius 13 ayat 23. Mari Bapak Ibu semua jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua aktif dan terbeban serta kita dukung di dalam doa setiap hari untuk menjangkau jiwa-jiwa supaya digenapi visi gereja kita di tempat ini. Sesuai hasil rapat dan keputusan bersama, rencana untuk acara peresmian memasuki gereja baru di bulan September ini dan sumber dana dengan mengumpulkan janji iman kita dapat kita berikan kepada bendahara kita yaitu Ibu Topu. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yesus karena kebaikannya, kemurahannya, perkenanan Tuhan. Hari ini kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus sudah menempati gereja yang baru dan beribadah di gereja ini. Demikian pengumuman warta jemaat untuk sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan akhiri ibadah kita pada hari Minggu ini, Minggu siang ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Beritahu samping kiri kananmu, katakan Tuhan memberkati engkau sepanjang minggu ini. Haleluya. Mari berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kita terima sukacita juga Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, indah badai yang
kasih Tuhan buat kasih setiamu dan penyertaan-Mu bagi kami ya Tuhan. Hanya Engkaulah kekuatan kami, Engkau sukacita kami Tuhan. Pada saat pagi hari ini kami telah beribadah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami duduk diam di kaki-Mu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Terima kasih buat perkenanan-Mu bagi kami umat-Mu ya Tuhan. Segala kemuliaan, segala pujian, hormat hanya bagi-Mu ya Bapa di surga. Bapa, Engkau memberkati setiap jiwa-jiwa yang hadir pada siang hari ini Tuhan. Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan, apapun pergumulan dan persoalan mereka Tuhan. Hanya Engkaulah yang memberikan kekuatan dan jawaban ya Bapa. Biar kasih setiamu, kasih sayangmu menyertai umatmu ya Tuhan. Juga Tuhan kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema dan kekuatan bagi tubuh kami, bagi kekuatan bagi jiwa kami ya Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Berkati Bapak Gembala kami di tempat ini Tuhan. Berikan kekuatan yang baru, pengurapan yang baru, hikmat yang daripada-Mu Tuhan. Kau curahkan atas hamba-Mu ya Tuhan. Berkati keluarga hamba-Mu, berkati kami para pelayan-pelayan-Mu yang melayani pada siang hari ini Tuhan. Sekecil apapun yang kami layani Tuhan, biarlah kiranya berkat-berkat-Mu melimpah atas hidup kami ya Tuhan. Para imam musik Tuhan, Kau memberkati ya Tuhan. Biarlah Kau berikan lebih lagi talenta-talenta yang luar biasa kepada hamba-hamba-Mu ini, para imam-imam musik ini Tuhan, untuk memberikan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami para pengerja-pengerja-Mu di tempat ini, Engkau juga mengurapi kami, Engkau memampukan kami untuk memberikan yang terbaik kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Berkati pemimpin kami Tuhan, berkati pemimpin rohani kami ya Bapa, baik dari BPH sampai BPD, BPW ya Bapa. Engkau berkati para hamba-hamba Tuhan, para pendeta-pendeta, pejabat-pejabat gereja. Engkau berkati ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah kota dan kemana kami tempat tinggal ini Tuhan, Kabupaten Deli Serdang, Lubuk Pakam ya Bapa. Biarlah lawatan Allah juga terjadi atas kota kami ya Tuhan. Perlindungan atas kota kami ya Bapa. Roh takut akan Tuhan terjadi atas kota kami ya Bapa. Bangsa dan negara kami juga Tuhan. Pada masa-masa pandemi ini yang belum berakhir, Engkaulah Tuhan yang mengetahui, Engkaulah Tuhan yang berencana apa yang Kau kehendaki atas bangsa kami ya Tuhan. Tetapi biarlah lawatan-Mu, penyertaan-Mu juga senantiasa Tuhan menyertai bangsa kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan, Bapak Presiden dan wakilnya juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Persembahan yang telah kami berikan kepadamu, kiranya berkenan kepadamu. Kami gunakan untuk pelayanan gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Berkati umat-Mu yang telah memberikan persembahan ya Tuhan. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah tangan-Mu menyertai kami, tangan-Mu memberkati kami lewat hamba-Mu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari buka hatimu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Terimalah berkat Tuhan hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih